Bismillahirrahmanirrahim. I'tidal itu lurus, ya, dari ujung kaki kita berdiri seperti alif, ya. Maka itu huruf hijaiyah yang pertama itu adalah alif. Alif bata itu ada artinya semuanya, itu setiap huruf, semua huruf-huruf hijaiyah itu ada pada diri setiap diri manusia. Jadi kita berasal dari satu titik dan kembali kepada titik yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam Jumat yang penuh keberkahan ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu rahasia bangkit dari ruku. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, kita membahas tentang rahasia ruku. Orang yang menikmati ruku, dia tidak akan bangkit dari ruku. Dia menikmati indahnya ruku. Orang yang mencapai tingkat puncak ma'rifah, ketika ia ruku, ia menyaksikan pemandangan arasy. Seperti yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW ketika ia diajari salat dan sampai kepada tingkat ruku, dia menyaksikan tempat sujud, tempat rukuknya, katakanlah sajadahnya, seperti monitor yang isinya menggambarkan pemandangan indahnya arasy istana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ruku lama-lama biasanya bukan mengingat atau menyaksikan sesuatu, tapi sedang menghayalkan makhluk. Tapi kalau para arifin lama dalam sujudnya karena dia menyaksikan pemandangan arasy, seperti yang disampaikan kepada kita pengalaman Rabi'ah al-Adawiyah. Pernah satu saat dia ruku mulai sholat sunat ba'da isya seperti sekarang. Sesudah salat isya nanti ruku, begitu asyiknya dalam ruku, nanti ia bangkit dari rukunya setelah mendengarkan suara azan subuh. Karena dia seperti tidak sadar, dia menikmati. Ternyata badan kita, Bapak Ibu sekalian, kalau asyik menikmati keberadaan Allah sekalipun begadang, tetap tidak ngantuk. Rasulullah SAW rata-rata tidurnya itu mungkin 1 jam atau nggak sampai 1 jam sehari semalam, tapi hakikatnya tidur. Tidur itu kan berlapis-lapis, ada intinya tidur, ya, ada antara tidur dan tidak tidur. Intinya tidur itu disebut dengan delta.
Antara tidur dan tidak tidur itu disebut dengan theta. Nah, kita itu sebetulnya lebih banyak berada pada suasana theta. Kalau orang ngorok itu kedengarannya ngorok, tapi dia mendengar. Coba kalau kita goyang sedikit, dia sadar. Jadi jangan dikira orang yang ngorok itu tidur, belum tentu. Yang intinya tidur itu 30 menit, 1 jam. Nah, kalau orang mampu cerdas tidur, ya, maka cukup bagi yang bersangkutan. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembahasan lanjutan. Rahasia bangkit dari ruku. Setelah membaca Subhanallah azim wa bihamdi 3 kali, kita bangkit mengangkat kedua tangan kita, lepas Sami'allahu liman hamidah itu dibaca imam. Kita makmumnya membaca Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhanku, kepadamu lah alamat segala pujian. Imamnya membaca Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengarkan apa yang kita sedang sanjung, kita menyanjung dirinya kan. Bagaimana caranya kita i'tidal, bangkit dari sujud mengangkat kedua tangan, persis seperti ketika takbiratul ihram, jari jemari dan kedua telapak tangan kita menghadap ke Ka'bah, sejajar dengan telinga Bapak. Jadi yang berhadapan dengan Ka'bah, kiblat, muka dan kedua telapak tangan, bahkan seluruh anggota badan kita termasuk kedua telapak tangan kita. Maknanya adalah angkat tangan. Give up, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kadang-kadang angkat tangan, tetapi egonya menonjol, itu bukan angkat tangan. Ketika kita Sami'allahu liman hamidah, ya Allah, hambamu ternyata gak ada apa-apanya, Engkau adalah maha segalanya. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Mau surga atau neraka, Engkau adalah Tuhan kami hamba. Sami'na wa ta'na, apapun keputusanmu, ya Allah. Itulah arti Sami'allahu liman hamidah, ya Engkau mendengarkan pujian-pujian kami. Rabbana lakal hamd, ya Allah, kepadamu lah alamat segala pujian. Ya. Biasanya kalau kita sudah membaca mengangkat kedua tangan, ada doa i'tidal. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardh, ya, atau Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'ul ardh wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini sedapat mungkin dihafal di Bapak. Jadi kalau kita membaca Sami'allahu liman hamidah, ya, baru turun tangan, tidak langsung sujud. Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardh wa mil'a ma syi'ta min ba'din ba'd min syai'in ba'd. Artinya, ya Allah Tuhan kami, bagimulah segala pujian, sepenuh langit dan bumi, sepenuh barang yang Kau kehendaki sesudah itu. Jadi kita pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji sambil berpasrah diri kepada Allah. Itulah hakikat i'tidal. I'tidal itu lurus, ya, dari ujung kaki kita berdiri seperti alif, ya. Maka itu huruf hijaiyah yang pertama itu adalah alif. Alif bata, itu ada artinya semuanya, itu setiap huruf. Semua huruf-huruf hijaiyah itu ada pada diri setiap diri manusia. Nanti pada kesempatan ini kita bahas. Nah, kita kembali bangkit dari sujud, seolah-olah meninggalkan. Nah, sekali lagi bangkit dari ruku, ya, disebutnya i'tidal atau mengangkat kepala. Tadinya kan turun kepala, lalu kita mengangkat kepala, menengadah ke hadap seperti menghadap ke Ka'bah. Maknanya ialah beranjak dari pluralitas nama-nama. Bangkit dari mana? Di dalam sifat-sifat.
Jadi kita beranjak dari pluralitas nama-nama. Nama Allah itu 99. Ya. Kita beranjak dari nama-nama yang banyak itu, lalu fokus induknya 99 itu adalah Allah. Nah, kalau kita pegang tasbih Bapak, itu kan ada pemisah besarnya itu kan. Itu Allah, tapi 99 biji-bijinya itulah Asmaul Husna. Jadi kita berasal dari satu titik dan kembali kepada titik yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya ialah beranjak dari pluralitas nama-nama, bangkit dari fana di dalam sifat. Ya. Bangkit dari fana. Apa itu artinya fana? Bangkit daripada kemabukan spiritual kita. Kalau kita ruku tadi itu seperti Rabi Adawiyah, dia nggak sadar kalau dia sedang ruku. Kenapa? Dia menyaksikan dunia lain yang bukan di dunia ini lagi. Nah, ketika orang bangkit, dia sadar daripada pingsan spiritualnya, dia sadar daripada kemabukan spiritualnya. Nah, baru menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dengan fana dari sifat-sifat, beranjak tadi dari nama-nama banyak 99, sifat-sifat itu juga ya banyak ya, tapi ternyata yang banyak itu nanti kemudian menjadi satu, terbebas daripada hijab-hijab cahaya yang ada di antara hamba-hamba, di antara hamba dan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hijab cahaya yang kita kenal sebagai orang awam itu hijab Dulmani. Apa yang dimaksud hijab ini Bapak? Nah, lain hijab dalam pengertian tasawuf, lain hijab dalam pengertian fikih. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita perlu paham. Kalau kita dalam konsep fikih, kalau kita mau dekat dengan Allah, maka kita harus menggunakan hijab. Ibu, kalau dekat dengan Allah, syaratnya harus menutup aurat, menggunakan hijab, ya kan? Kalau ingin mendekatkan diri dengan Allah, kita harus menggunakan hijab, penutup aurat. Tapi dalam konsep tasawuf, kalau mau dekat dengan Allah, itu harus membuka hijab. Ini semacam anekdot. Bedanya fikih dan tasawuf. Dalam fikih, kalau mau dekat dengan Tuhan, pakai hijab. Dalam tasawuf, kalau mau dekat dengan Tuhan, buka hijab. Kedengarannya bertentangan, padahal sama. Cuma makna hijabnya berbeda. Yang dimaksud hijab dalam ilmu fikih itu penutup aurat. Memang kalau kita telanjang, dekat dengan iblis, jauh dengan Tuhan, jauh dengan malaikat. Tapi kalau kita dalam konsep tasawuf, harus membuka semua hijab-hijab. Hijab yang dimaksudkan dalam konsep tasawuf itu ialah cinta dunia yang berlapis-lapis. Cinta istri, cinta suami, cinta mobil, cinta makhluk. Ya. Apapun yang menghalangi kita untuk mengingat Allah itu adalah hijab. Jabatan itu hijab. Jadi itu hijab dalam pengertian fikih penutup aurat, hijab dalam pengertian tasawuf itu ialah apapun yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita mau khusyuk, tapi ingat mobil kita dikunci nggak tadi? Mobil itu hijab. Aduh, lupa handphone saya di tempat wudhu tadi. Handphone itu hijab. Marah terhadap istri atau suami, sehingga bawaannya ke dalam salat pun juga nggak ingat Tuhan, jengkel melulu, itu hijab. Dapat pemberian handphone dari temannya yang paling baru,
sehingga Tuhannya nggak diingat, yang di handphone yang diingat handphone barunya. Handphone itu hijab. Jadi kalau ingin dekat dengan Tuhan, lepaskan hijab-hijab itu melekat pada dirinya, maka yang ada hanya Allah. Tapi Bapak Ibu, dua macam hijab dalam konsep spiritual tasawuf. Ada hijab zulmani, ada hijab nurani. Apa perbedaannya? Dua-duanya harus dilepaskan. Bahkan yang paling banyak mencelakakan orang-orang baik itu bukan lagi hijab zulmani, tapi hijab nurani. Seperti yang hadir pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya insya Allah tidak khawatir Bapak Ibu jatuh karena hijab zulmani. Yang saya khawatirkan masih bisa kita jatuh dalam bentuk hijab nurani. Apa contohnya hijab zulmani? Misalnya membunuh, memfitnah, bersumpah palsu, berbohong, berzina, aborsi, ya, syirik. Itu hijab-hijab zulmani, hijab-hijab kegelapan. Jadi kalau ada semuanya itu, kita nggak melihat cahaya, nabrak tembok atau masuk jurang. Kenapa? Karena kita terhijab, dikelambui oleh dosa besar. Itu namanya hijab zulmani. Insya Allah kita jarang jatuh karena hijab zulmani, karena kita sudah tahu, kita sudah bukan preman lagi kan. Insya Allah kita sudah ahlul ta'ah, walaupun belum tentu menjadi ahlul ibadah. Tapi kalau kita sudah masuk kepada wilayah tidak lagi terhijab oleh hijab zulmani, jangan puas, masih ada penghambat, masih ada yang mengancam apa yang disebut dengan hijab-hijab nurani. Contoh hijab nurani, ya, begitu melihat orang menyumbang, oh iya, si Ahmad 50.000 rupiah untuk pembangunan masjid, santren ini 100.000 rupiah. Nah, berarti aku harus lebih banyak dari itu. Ya. Ibu Aisyah 500.000 rupiah, sebut namanya, puas disebut namanya. Itu hijab nurani loh. Nggak ada dosa di situ bagi orang awam. Tapi begitu namanya disebutkan dan puas, ada popularitas muncul dan bangga dengan popularitas itu, maka itu adalah hijab nurani. Bangga dengan pujian, sekalipun memang betul-betul pantas untuk dipuji, maka itulah yang disebut dengan hijab nurani. Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu yang benar, tapi ada tujuan lain selain Allah, dan tujuannya itu mengarah kepada ego kita. Ikut nimbrung. Oh, itu gak ada apa-apanya. Saya pernah lebih ini lagi, lebih seru lagi. Untuk apa diceritakan pengalaman seru itu? Kalau itu tujuan penceritaannya itu supaya kita memperkenalkan diri, itu hijab nurani. Belum tentu dosa, itu kan mengatakan fakta. Dalam ilmu fikih itu bukan dosa kok. Tapi ya, itu membutakan mata hati. Banyak orang yang jatuh bukan disebabkan oleh hijab-hijab zulmani, tapi hijab-hijab nurani. Ada contoh hadisnya itu kan, betul.
Ada seorang perempuan nakal mau bertobat. Ketemulah sebuah pengajian. Mbak, boleh nggak saya ikut ngaji sama Pak Kiai itu? Boleh, Pak, boleh. Dengan senang hati. Tapi aku sampaikan dulu Pak Kiai ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini ada mau ikut jadi murid, bergabung dengan kita di majelis kita, Kiai. Oh boleh. Tapi siapa orang itu? Ini Kiai, ya orang kampung di sini. Memang kenapa? Kiai ini memang suka jadi buah bibir di tempat ini. Maksudnya perempuan nakal. Oh no, jangan. Menodai pengajian kita di sini. Ya. Ditolak. Maaf Mbak, Pak Kiai tidak berkenan menerima Anda sebagai murid. Pulanglah dalam keadaan sedih si perempuan nakal itu. Lalu Nabi memberikan komentar. Ya. Orang arif, orang Pak Kiai itu penghuni neraka, dan perempuan nakal itu penghuni surga. Jadi jangan memandang enteng orang-orang yang berbuat dosa, berbuat salah, tapi kalau itu sudah melakukan pertobatan, maka boleh jadi melampaui prestasinya para ulama. Ada hadis Nabi kan, jeritan tobatnya para pendosa lebih indah didengarkan Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Apa maksudnya? Ya ulama bertasbih memang pekerjaannya, tapi kalau pendosa yang menjerit memohon ampun kepada Allah itu sangat lama. Maka itu kita nggak boleh memandang enteng orang. Kalau orang sudah menumpahkan air mata taubat, jangan menghina orang itu. Sebab apa? Air mata tobatnya itulah nanti yang akan menghapuskan api nerakanya. Tidak gampang, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.